pengaluh minga mangko mahaga ire. Ngunur manca kawan torok nyorak, ngunur manca kawan antu laut perlu dikasih. Ngunur manca kawan kebrak, kawan kahop, kawan darah macam. Bahaya besiai, betul bohi, angkat kesusungan mereka darah yang ngunur. Karena kai itu nyabat tantot kat are, nyabat kanu, nyabat pangko, nyabat haga. Memang tuh kai itu limai ica nyabat kanu, nyabat kan tantot tuh dengan cuma-cuma. Daerah sekitar Gunung Muro ini kalau tidak salah kurang lebih 24 desa yang mengelilingi daerah itu. Waktu dulu usaha kami memang cari emas, cari intan dan sebagainya, segala menyadap getah dan berladang. Orang Dayak Siang di Tanah Oreng sejak dahulu sudah berladang, mencari ikan, berburu babi, dan menambang emas. Ikatan mereka dengan tanah leluhur telah menjaga keselamatan manusia dan alam siang sepanjang waktu. Nuk pacihat nano nyat kadarin banyak nondobo ya enara baik sulip konon tari baik ngabe jamak nyarik nyong kioponenya mau putir santak enai. Di puncak Gunung Kambang, Putri Sikan turun ke bumi ini membawa padi pada kedua tangannya. Padi itu menjelma menjadi daratan, hitam di timur dan merah di barat. Tanah hitam untuk berladang, tanah merah untuk menambang emas. Karena Sikan sudah turun ke bumi dan membawa nasi 12 tangan yang sekarang menjadi tanah, bagian timur hitam, bagian barat itu merah, maka tanah ini yang mengandung emas, jadi mengandung emas yang lebih banyak dalam daerah kita ini. Artinya nasi itu untuk makan manusia, makanan manusia berarti dijadikan terjadinya jadi emas, maka kita ini hidup sekarang di dalam daerah ini hanya menghajat dari emas. Nah, caranya kami mencari emas itu kami punya adat tersendiri di sini dalam daerah ini, istilahnya nyanggal. Nyanggal yang memakai adat di sini berupa bikin segala satu suguhan untuk pemilik atau penjaga atau penguasa yang memiliki emas itu. Malah nganu tanah danum cetur nganu betin kungan kai lemah atau betinnya atau besuku atau wok makai ro kai bodon yang parak bro. Jadi emas kalau dalam daerah kita di sini bukan emas itu hanya untuk berupa kepentingan uang atau untuk uang atau diperkirakan jadi uang, melainkan banyak sekali gunanya. Terutama misalnya ada hal tertentu perkawinan harus menggunakan emas. Kedua, kalau kita misalnya ada mencari pengalaman tentang bidang ilmuwan, kita mempunyai beberapa poin yang kita minta itu, mungkin ada satu poin yang menggunakan emas. Dalam dekade terakhir, tercatat kenaikan aktivitas penambangan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari seluruh dunia. Sebagian besar melakukan operasinya di negara-negara berkembang, yaitu di tanah-tanah yang sebetulnya milik penduduk asli. Kami di masyarakat Desa Oreng
merasa selama perusahaan Indomuro ini sangat dirugikan. Sebabnya dirugikan memang diganti rugi, tetapi namakan ganti rugi. Mana bisa untung yang diganti rugi. Nah, adapun maksud yang jual beli itu ditetapkan oleh pemilik dan tidak ditetapkan oleh orang yang pembeli. Kita sendiri yang mengatur harga dan tidak dipaksa oleh Indomuro. Karena sekarang kan saya lihat kan yang paling utama kan kebun untuk apa itu menjamin penghidupan. Tetapi kalau digarap begini kan mana bisa hidup. Kalau ini 400 pohon. Dan yang 1000 itu sama yang jalan sana ke Makahoy. Dan tidak dihitung lagi ini kan buah-buahan. Nah, ini buah-buahan saya, wadak, berian, sejenis macam-macam buahan, rambutan itu tidak dihitung. Ini saya punya kebun, punya ladang, tidak dapat 1 hektar, kurang lebih setengah hektar. Dulu saya punya pernah sampai 10-15 hektar, tapi sekarang tidak bisa lagi oleh sebab itu tanahnya yang tidak ada, habis dikerja oleh perusahaan Indomuro. Sini nggak ada ikan, habis semua mati. Ya, kena limbah. Ya, kena limbah dari sana. Air masuk dari sungai Makahoy. Nggak ada ikannya lagi, semua mati. Abi ocit ne kaon, buse, matoy punah matoy. Sakit itu dumadanum tu. Nyamoy kata borum ngori itu dok braoe. Monu itu dok braoe. Pihak perusahaan dah bikin air untuk mandi, untuk minum, bisa Untuk mati makan. dia bilang. Dok teberaga kuman macam tu. Jadi dulu di sungai ini hulunya yang ketemu urat. Jadi kami masyarakat dan saya sendiri menemui uratnya di hulu ini, itu yang dibuka oleh sesama kami masyarakat dan saya sendiri waktu itu. Jadi tidak lama, 1 tahun 2 tahun itu datang Brimob dan datang polisi anggota Satgas suruh kami pulang dari hulu ini, dari tempat emas yang kami gali itu. Dan datang perusahaan dengan tenaga beratnya, dengan doser menggosor segala lubang dan habis semua. Lubang-lubang yang dikuasai kami sendiri, yang dibikin oleh lubang kami sendiri itu atas kerja kami bersama-sama di masyarakat ini, semua diambil oleh perusahaan. Semua tambang Indomuro itu semua tambang rakyat dulu. Sehingga sekarang mereka yang menguasainya, sehingga masyarakat itu tersisih. Dan kami tidak bisa mencari urat karena jelas kalau kami mencari urat atau mendapati urat, apalagi dekat kampung, itu pasti mereka dikejar oleh mereka. Tahu-tahu datang Satgas pada tahun 88 bulan Desember. Bulan Desember datang Satgas. Mereka datang untuk pendataan, antara lain masyarakat setempat dengan pendatang. Jadi bilang mereka, kita hanya untuk pendata saya. Ternyata pendataan itu tidak benar. Yang jelas saya dibawa ke Maratewe, langsung diseret ke penjara. Setelah penutupan emas itu, saya apalagi yang barang emas saya pakai, baju pun tidak saya pakai. Yang untuk apa itu ada undangan orang itu tidak saya datangi. Dan saya pergi sama mereka yang punya pesta. Tidak ada baju saya, mau beli tidak ada uang. Kami di masyarakat dan saya sendiri saya merasakan mengalami jalan buntu. Dan sekarang pengeluhan ya sepeda motor tidak dapat dibeli. Dia dapat mengganti segala alatnya, bahkan sudah rusak. Nah, jadi tidak dapat bergerak sudah karena hasil yang sehari-hari itu sudah tidak dapat lagi yang seperti dulu.
nih. John. Bade tiro hidi ikan. Uyunya mah gani jo jerak kuman sepuna tu coba mah ocin terkepuna ya. Duri to kapandang emak nyuar merenge ya. Dulu kami di Desa Oreng ini ndak pernah makan ikan yang kering ini. Tapi sekarang ini yang dimakan. Oleh sebab karena itu ikan yang hidup tuh ndak ada lagi di sungai. Habis karena limbah. Sekarang makanan kami sudah berubah sejak ada perusahaan. Dulu pernah makan ikan itu setiap hari, sekarang paling-paling sekali satu bulan. Memang betul, di daerah sini memang tidak sulit cari ikan. Zaman dulu itu sekali saja satu hari kamu mencari itu bisa cukup untuk 1 minggu. Demikian juga daging. Tapi sekarang apalagi yang seperti itu 1 bulan pun baru bisa sekali saja. Karena perlu dari kita beli, uang tidak ada, beras kita beli. Nah jadi tidak ada semua itu. Dulu tuh kadang-kadang berladang, habis berladang itu bisa mendulang cari emas. Tapi sekarang hanya yang bisa nyedap karet saja, tidak ada pekerjaan lain. Sedangkan saya punya anak 4 itu mau di sekolah, tidak dapat. Bulan Juli dulu saya sudah lulus dari SMEA. Berhubung setelah lulus saya mendapat siswa terbaik gitu, tepatnya ranking 2. Bahkan mendapat undangan dari Universitas Palangkaraya. Undangan itu saya terima, tapi setelah itu saya pulang ke kampung Oreng ini. Saya bicarakan sama orang tua. Ternyata mereka bilang ya biayanya sekarang untuk kamu ngelanjutin ke tingkat yang lebih tinggi atau kuliah nggak ada gitu. Begitu juga seterusnya, kami masyarakat Desa Oreng ini mau ikut kerja di Pitu Indomoro Kencana itu sehingga ditolak. Kita melamar sama mereka. Yang saya herankan ini putra daerah, saya kan merasa putra daerah itu saya berani melamar ke sana. Tapi saya putra daerah kok nggak dihiraukan. Ada yang baru-baru aja ngelamar tapi sukunya misalnya suku Jawa, Batak, itu cepat diterima. Itu menjadi tanda tanya. Berkas yang ada tuh beberapa tahun terkutang-katung sampai pada saat sekarang. Habis itu perasaan tentang adik, ya saya sangat prihatin sekali sampai saat ini. Bagaimana nasib mereka ini nanti kelak? Ini lihat pada Mang Kepala Adat, ini contohnya pekerjaan Indomoro Kencana. Ini sebagai bukti untuk mereka yang memperkosa tanah keramat kita pada Mang Kepala Adat. Kalau kita lihat PT Indomoro Kencana ini memang tidak memakai peraturan sama sekali. Sebenarnya mereka kalau mau menggunakan ini tanah izin dulu dengan pemilik, dengan kepala desanya. Itu yang sebenarnya menurut leluhur tanah Dayak ini. Kalau begini kita tuntut. Itu memang betul punya milik mereka ini. Sedangkan ini tanah keramat. Bilang tanah keramat dari nenek moyang dulu. Ini kurang ajar mereka ini. Ini punya perusahaan ini. Jadi mereka bangun di sini tidak seizin dengan kita orang putra daerah yang punya turunan, punya tanah keramat. Kenapa? Sedangkan ini tanah keramat. Kenapa mereka tidak izin dengan orang-orang sekitar ini? Ini tidak bisa, ini tidak bisa. Bukan perbuatan manusia. Jadi itu uras tanah Oreng. Habis ciri tanah oko bukti keroka kain inti no. Kaban kelobok keratun tabak angkai inti tetek muyang karamoy. Jadi itu ira naik menggusur itu reken punah tanah Oreng itu. Baik
Ome akan anak osu, ome akan anak buah. Di, ome ko ni macam no punah ya. Nyamo kakak boruk mikai, nyamo kakak kuman mikai. Ai namo taru jatna ya ya. Ai dari ai etinang kampui pajut cohapan kunyuk purut lumpuk ngadan datang atu acalen tek tingang tongo nyangkat tempat kena heneng bokamet duhuk pajut kono kinaenan. Kenapa saya pindah ke sini? Karena lokasinya di daerah Beringin dan Merindu sekitarnya. Karena di sana saya rasa terancam karena adanya Indomuro. Makanya saya pindah ke sini karena saya menganggap di sini termasuk aman. Sekarang saya akan kembali lagi ke tempat saya semula karena saya pikir memang ini hak kami, bukan hak Indomuro. Karena sekarang sudah buka lahan, buka apa, ya sekarang saya pikir tidak saya kasih mereka. Jelas, sepanjang mereka tidak membayar hak-hak kami yang sudah dirampas oleh Indomuro. Kita ini minta supaya Indomuro itu angkat kaki dari sini. Karena kalau masih ada mereka tinggal di sini, kita ditekan sebagaimana yang sudah ini sangat menghambat tradisional kehidupan kita. Kabut tanah, no boleh beli itu. Kalau tanah kita ini bebas, biasa. seperti biasa kita semua bisa. Berladang bisa, menambang bisa, berburu bisa. Sekarang berburu tidak bisa, berladang tidak bisa, menambang tidak bisa. Apalagi masih sebagaimana yang sudah tuh macam menekan itu dalam segala hal kita hadapi dengan cara apapun. Iya. Biar hancur, lebih baik hancur sekarang daripada mati nanti. Ya, bujur. Andreas, karena kamu akan berangkat ke Australia, maka kami mohon bantuan mengenai surat pernyataan yang kami tanda tangankan ini. Pada waktu itu kami dari Luit Raya diambil oleh pihak Indomuro Kencana dengan segala mobil dan sampai di sana sehingga memasuki gedung, istilah gedung pertemuan di situ, sehingga di situ semua ada aparat pemerintah, instansi-instansi terkait, bahwa kami disuruh untuk menandatangan surat setuju keluar dari Luit Raya. Akhirnya karena kami ini tidak mengerti dan kurang mengetahui apa yang dimaksud mereka ini, dan kami anggap mereka sebagai aparat yang dipercaya oleh kami, maka kami tanda tangani bahwa kami percaya bahwa ganti rugi itu sesuai dengan apa yang sebenarnya. Sehingga ternyata sesudah itu diganti tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Janji yang tidak dipenuhi oleh Indomuro maupun oleh Pemda sebagai perantara. Iya. Sedangkan getah kami kalau saya hitung itu 7 ribuan. Dihitung dalam daftar pembayaran itu hanya 658 pohon saja. Kan tidak ada. Dan itu kan banyak orang toh. Artinya pada waktu itu ratusan bahkan sampai ribuan orang yang diperlakukan sama seperti Pak Sakung ya. Ya, maksud kedatangan Pak Sakung ini untuk mewakilkan semua masyarakat atau mewakilkan semua korban dari PT Indomuro Kencana itu kepada saya untuk membicarakannya nanti di Australia, terutama kepada Aurora Gold yang menjadi pemilik saham PT Indomuro Kencana. Anu kalina kenon tamananang bojamak nyarik nepak ngurik nye due pantik jari. Enono enai ticik tutuk monon telu pituk anan. Jangan sampai terpatah di tengah-tengah jalan. Sampai di mana? Kalau tidak, kami akan bertindak secara
hukum rimba. Lanjung ini akan membawa apa yang kami pesankan dan apa saja yang kami deritakan selama ini. Jangan sampai tercecer muatan ini yang di dalam Lanjung. Dan sebaliknya kami mengharap Lanjung ini sepulangnya dari negara Australia akan pulang kembali berisi ke tanah air dan ke tanah air khususnya Tanah Siang. Itu akan saya sampaikan semua keluhan dan kerusakan-kerusakan yang saya lihat juga dan saya saksikan sendiri, dan bukti-bukti yang kita punya akan saya perlihatkan nanti di sana, termasuk peta-peta di mana mereka menggusur dan di mana mereka mengambil alih areal tambang rakyat dan menggusur juga desa-desa penambang seperti Luit Raya dan tempat-tempat lain. Indigenous people from Kalimantan in Indonesia held a protest in suburban Perth this morning to highlight claims that a WA gold company is polluting their region. However, Aurora Gold denies that it's responsible for the problem and has defended its environmental record. A Dayak war dance in leafy Claremont. Andreas Udang making a symbolic claim on the home of Aurora Gold's chief executive. They have taken away our source of income, they have taken away our livelihood, and they made us divided within our communities, and they destroyed our environment. Wendy Everett, ABC News. Warga Tanah Oreng tengah menanti jawaban. Sementara keadilan belum berpihak, mereka mengharapkan sebuah perubahan. Perubahan damai yang menemani kepulangan salah seorang warga dari Australia, tempat tinggal pemerkosa ibu bumi. Jadi yang meniru kalian kebayaran dan buliasare, angkat kaki le numuro. Apakah kami ini mampu mempertahankan hal yang sedemikian? Apabila secara hukum tidak tuntas, terpaksa kami secara hukum rimba. Jadi tinggal pilih nanti. Kita sudah lakukan hukum nasional dan hukum adat sekarang. Jadi terserah mereka apa yang mereka bisa terima nanti. Cuma ini yang kita simpan ini. Terus kami usir segala barang-barang mereka seperti sepator dan lain sebagainya, itu kami usir mereka semuanya itu. Mereka tanya kepada kami, kalian perlu pulang, kami menuntut hak kami kembali kepada kami. Mereka pergi kan, lalu pulang ke tempatnya setelah kita stop tuh. Tapi kita waktu itu enggak dengan kekerasan, kita stop mereka tuh dengan aksi damai itu. Oleh karenanya, kesabaran tidak seharusnya dimaknai kekalahan. Sebab pada diri mereka masih tersimpan kekuatan yang akan mewarnai aksi-aksi damai menuntut keadilan, entah sampai kapan. Sehingga sekarang masyarakat tetap bertahan dan tetap konsisten pada perjuangan itu. Tapi semasih kami hidup, tidak akan mundur.